Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semua dimanapun berada, jumpa lagi di channelnya Tungkal Reaction. Dan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel Star Football yang mana pelatih dari Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, dibuat pusing dengan Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia akan menjadi ancaman di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan memang Timnas kita tergabung di grup yang dianggap sebagai grup maut karena ada Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain dan juga Timnas Cina. Dan timnas kita sulit sekali diprediksi karena setiap pertandingan selalu saja berbeda line up-nya. Tentunya di putaran ketiga ini Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir juga tidak tinggal diam karena timnas kita telah lolos ke putaran ketiga. Tentunya para publik tanah air sangat mengharapkan timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan Ketua Umum PSSI tentunya akan menambah lagi pemain-pemain keturunan grade A agar bisa memperkuat timnas kita dan bisa bersaing di putaran ketiga. Walaupun timnas kita dianggap timnas underdog di grup C karena mengacu dari ranking FIFA yang mana timnas kita berada di 134 FIFA, tentunya sangat jauh dibandingkan dengan tim-tim yang ada di grup C. Dan timnas Bahrain pun sangat mewaspadai dengan timnas kita saat ini karena dulu walaupun memang timnas kita pernah sempat kalah dengan skor telak 10-0 tetapi itu masa lalu. Tentunya dengan timnas yang ada saat ini, timnas Bahrain bahkan timnas Cina pun sangat waspada dengan kekuatan timnas kita. Bahkan para pelatih-pelatih yang top yang ada di grup C seperti pelatih timnas Jepang, timnas Australia dan timnas Arab Saudi, Roberto Mancini sangat mewaspadai dengan kekuatan timnas kita. Mari tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya. We love it, you know. Tiga pelatih top langsung pantau Indonesia. Indonesia underdog paling mengerikan. Mereka malu jika kalah dari Indonesia. Mereka pasti Sekelas malu Mancini kalau memang sebut Indonesia mereka kalah yang dari paling timnas kita. merepotkan. Tentunya mereka sangat Drawing kualifikasi putaran ketiga sudah berakhir dan semua negara sudah tahu akan menghadapi siapa saja saat ronde ketiga nanti. Indonesia sendiri berada di grup C dengan menghadapi Cina, Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain yang menjadikan grup C sudah seperti grup neraka. Iya, betul. Karena selain ada 3 negara yang sudah sering langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi, Jepang, serta Australia. Grup C ini juga terdapat tim yang baru saja menunjukkan tajinya di kancah Asia, yaitu Cina serta Indonesia. Lolosnya Indonesia di ronde ketiga disebut sangat membuat resah negara pada laga ronde ketiga September nanti. Pasalnya, kita memiliki banyak materi pemain baru yang membuat mereka susah untuk melakukan screening kekuatan utama. Dan pastinya mereka akan benar-benar kesal jika dikalahkan Indonesia karena rekor pertemuan dengan Indonesia sendiri mereka belum pernah terkalahkan. Ya, tentunya Dan bukan hanya kesal, pastinya mereka akan malu kalau sempat kalah dari timnas kita. Mengakui bahwa Indonesia yang paling merepotkan sebagai tim underdog yang tak mengesampingkan Australia serta Jepang. Pasalnya Indonesia disebut underdog di grup C dan lebih diunggulkan dibanding Cina ataupun Bahrain yang kemungkinan besar hanya akan menjadi tim pelengkap saja. Tak hanya Mancini saja yang memberikan statement itu, namun Jepang dan Australia sudah tak sabar menunggu atmosfer gila supporter Indonesia. Karena tidak diragukan lagi bagaimana fanatiknya supporter timnas kita. Bahkan di Piala Asia, supporter timnas kita menjabat sebagai supporter terbaik
untuk di penggelaran Piala Asia di Qatar kemarin. Mereka sudah tak sabar dengan kekuatan negara kejutan yang sedang diperbincangkan di Asia. Pasalnya, mereka juga masih menunggu gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong nanti. Menghadapi Jepang dan Australia akan cukup merepotkan. Namun yang saya khawatirkan adalah Indonesia yang terus menambah amunisi pemain mereka, ucap Mancini. Semua tim memang terlihat serius dan tak ada tim yang mudah untuk dihadapi. Kami juga sudah pernah bertemu Indonesia di Piala Asia dan itu cukup merepotkan juga, tutur pelatih Jepang. Timnas kita sempat merepotkan dan yang timnas lebih Jepang mengagetkan juga lagi waktu di adalah Piala pelatih Asia. Australia yang langsung melakukan saywarnya setelah melihat hasil drawing kemarin. Graham Arnold menjelaskan babak putaran ketiga akan cukup menantang. Dia mengakui bahwa perkembangan sepak bola di Asia saat ini sudah mulai membaik. Namun mereka optimis lolos dari babak kualifikasi dan melaju ke Piala Dunia. Pada laga perdana, mereka akan menantang Bahrain pada 5 September. Kami tahu bahwa babak kualifikasi ini akan memberikan tantangan. Namun hasil undiannya bagus, terutama dengan melihat perkembangan permainan di seluruh konfederasi. Saya merasa penting bagi kami untuk menerima tantangan-tantangan tersebut dengan pola pikir, keyakinan, dan persahabatan yang tidak terpisahkan. Untuk mencapai tujuan, kami lolos kualifikasi, kata Graham Arnold dilansir dari laman Socceroos. Dan terlihat jelas apa yang diungkapkan pelatih Australia ini seperti menunjukkan ketidakpercayaan diri mereka untuk menghadapi deretan negara pada grup C kali ini. Grup maut. Itulah videonya. Tentunya kita sebagai pendukung timnas Indonesia dan tentunya juga para publik Asia Tenggara, bahkan publik Asia tentunya tidak sabar lagi menunggu penampilan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tentunya timnas kita adalah timnas yang saat ini menjadi sorotan bukan hanya di dalam negeri bahkan di Asia. Karena timnas kita adalah timnas yang debutan yang pertama sekali lolos di putaran ketiga Piala Dunia. Dan timnas kita tentunya memang sangat dianggap timnas yang lemah. Tetapi timnas kita tetap menjadi perhatian, bahkan menjadi ancaman di grup C. Karena kalau mereka tim-tim unggulan yang ada di grup C kalah dari timnas kita, tentunya mereka akan malu. Karena selama ini memang timnas kita menjadi timnas yang selalu kalah saat berhadapan dengan mereka. Apalagi waktu di Piala Asia kemarin, timnas kita walaupun kalah dari timnas Jepang tetapi sempat menyulitkan juga. Walaupun kekalahan kita 3-1, namun kita dapat juga menghasilkan 1 gol dari Sandy Walsh. Dan kekalahan kita itu pun adalah hasil dari banyaknya kesalahan timnas kita di lini pertahanan. Dan begitu juga saat menghadapi timnas Australia. Dan tentunya kita sangat berharap sekali timnas kita bisa bersaing nanti di putaran ketiga. Apalagi tentunya tidak lama lagi pasti ada kabar baru dari PSSI akan pemain-pemain yang akan memperkuat timnas kita di putaran ketiga. Tentunya kita tidak sabar lagi siapakah nanti pemain-pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas kita. Demikianlah video kali ini. Semoga saja timnas kita nantinya bisa bersaing di putaran ketiga dan berharap timnas kita lolos ke Piala Dunia. Walaupun tidak di putaran ketiga ini, semoga saja nanti lolos ke putaran keempat. Di kesempatan kita di putaran keempat itulah yang terbuka lebar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.